Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di sini, Bro Ed. Oke, kali ini gua mau mereview salah satu motor milik gua. Motor yang selalu menemani perjalanan gua dari dulu hingga sekarang. Motor yang apa ya? Motor yang banyak kenangannya mungkin. Jadi motor ini motor Soul GT 115. Motor ini udah menemani gue dari dulu SMP sampai sekarang. Kurang lebih 8 tahun motor ini sudah menemani perjalanan gue. Motor ini dari SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai gue usaha dari nol itu pakai motor ini. Untuk apa? Ciao dan helm, muter-muter naik motor ini. Kenapa gue review? Jadi motor ini habis selesai gue reparasi. Yang sebelumnya itu udah buruk lah pokoknya, nanti kayak begini nih pokoknya. Nah, awalnya jelek banget ya. Jadi itu dia motor, sebelumnya motor ini udah namanya motor udah 8 tahun ya, tahu sendiri lah pemakaian ya, udah 8 tahun. Tapi termasuk masih oke lah, masih nggak terlalu parah banget. Tapi ya udah beberapa bodi-bodi yang pecah karena sering bolak-balik dibongkar, dan lampu belakang sudah pecah, lampu depan juga sudah buram. Jadi motor ini gua ganti full body dari depan sampai belakang, kecuali body-body kasarnya mungkin yang gua repaint. Dan apalagi banyak sih, makanya gua di sini pengen nge-review apa aja sih yang diganti dan diubah dan di-upgrade apa aja sih di motor ini. Oke, langsung aja kita lihat apa aja part-part dan apa aja yang di-upgrade dari motor ini. Lihat cuplikannya. Nah, oke. Yang pertama kita mungkin harus mulai dari depan dulu ya, dari depan dan bawah. Jadi gue bakal jelasin dari kaki-kaki dulu apa aja part-part kaki-kaki yang kita ganti dan kita upgrade. Yang pertama dari depan dulu. Dari depan tampak di sini kelihatan velg dari RCB. Jadi velg menggunakan velg RCB dibalut dengan ban Diablo Rosso Sport, teman-teman. Serta as baut sudah menggunakan baut Pro Bolt dari Kingnote. Sebelah kanannya nanti gua kasih gambarnya karena gak bisa ambil gambar di sebelah sana. Oke, dari sebelah kanan itu ada kaliper RCB. Ini kaliper RCB S1 menggunakan cakram dari RCB juga dengan ukuran 200 mm. Dan di sini juga sudah menggunakan baut Pro Bolt di bagian bracketnya. Nah, sedikit info, jadi sebenarnya gua mau ganti dari bisnya ini, mau ganti KTC dengan diameter yang lebih besar lagi, 260 mm. Supaya apa? Supaya pengereman itu lebih kuat lagi. Jadi kan ini, kalau ini kan piringnya terlalu kecil. Gaya yang dibutuhkan jadi harus besar ya. Jadi kalau misalnya piringannya itu besar, otomatis cengkramannya dia lebih jangkauannya lebih besar dong, jadi lebih enteng. Ini udah gua beli, cuman kendala dari bracketnya. Jadi bracket dari DC ini tidak cocok dengan kaliper RCB, cocoknya dengan kaliper bawahnya. Jadi gue harus custom. Nah, ini gue lagi proses custom di bengkel, salah satu bengkel yang ada di Tangerang juga ada.
Jadi gue pengen bracket ini bracket CC biar rapi. Mungkin nanti gue bakal bikin video untuk proses pembuatan bracketnya dan pemasangan bracketnya. Ditunggu aja next video. Oke, dari depan oke, apalagi yang dari depannya? Oh ya, selang rem sudah menggunakan selang rem KTC. Ini juga membuat pengereman juga lebih kuat karena KTC ini sudah apa ya, setelah chamber mungkin ya. Begitulah pokoknya. Nah, udah dari depan. Spakbor sudah di karbon, teman-teman. Spakbor sudah di karbon. Lanjut ke bagian belakang. Nah, sekarang kita review bagian belakangnya nih guys. Belakang. Yang pertama apa dulu ya? Shock breaker dulu. Shock breaker menggunakan RCB SB1 atau SB2 gitu ya. Punyanya Vario teman-teman. Jadi ini sebenarnya punya shock breaker milik Honda Vario. Tapi PNT juga di Sojure. Mungkin bedanya apa? Bedanya dia lebih panjang 2 cm kurang lebih dan lebih lebar ya, tapi nggak ada masalah sih untuk pemasangan. PNT aja lebih panjang 2 cm justru lebih enak ya, jadi agak lebih tinggi dikit. Apalagi kalau misalnya kalian suka goncengan berdua lebih berat, ini lebih jarak ban dan jarak ban ke spakbor itu agak lebih jauh, jadi lebih enak. Mesin juga lebih enak, ini lebih lega. Apalagi ya, block safety sudah gua repaint. Ini juga gua repaint karbon WTP, cuman gagal sedikit kan nggak apa-apa lah, masih bisa enak dilihat. Terus baut sudah menggunakan full pro baut, kalian bisa lihat sendiri di sini. Dari box filter sudah menggunakan pro baut, box CVT pun sudah menggunakan pro baut, dan baut dari shock breaker pun sudah menggunakan pro baut. Pelek pun sama dengan depan, sudah menggunakan pelek RCB, lalu bannya menggunakan Pirelli Rosso Sport. Oke, ke sebelah kanan itu ada knalpot proliner. Nah, ini knalpot proliner ini sengaja gua pilih karena ini motor harian. Gua ingin motornya tampaknya motor harian, tidak kelihatan racing banget dengan menggunakan knalpot racing yang seperti proliner Rosso itu nggak mau gua maunya seperti ini aja. Kelihatan looksnya tuh motor harian aja gitu, dan suaranya pun halus di RPM bawah, namun RPM atasnya juga RPM atasnya teriak. Karena motornya harian ya nggak apa-apa lah. Oke, masih recommended lah untuk harian, masih ramah dengan tetangga, jadi tidak membuat tetangga panas teman-teman. Knalpot proliner ini jadi cocok deh untuk kalian untuk harian. Knalpotnya cocok, jadi kalau RPM bawah sampai tengah itu nggak terlalu bacot lah, tapi kalau bisa gaspol banget ya sama kayak knalpot lain juga berisik juga, tapi kebisingannya masih toleran lah, menurut gua masih toleran. Oke, selesai sebelah sama di sini juga di filter sudah menggunakan filter. Cover kipas sudah menggunakan baut-bautnya pro baut. Di cover knalpot juga sudah menggunakan pro baut. Tapi sebenarnya tadi ini di baut ini gue sudah menggunakan pro baut, tapi ada kendala, baut itu patah teman-teman, karena bautnya itu ini kan dudukannya satu doang, jadi berat, otomatis bebannya berat bertumbuh di atas. Oke, kita lanjut ke atas teman-teman. Nah, lanjut ke body ya. Body ini udah full body kasarnya gua repaint warna dark gray gelap. Lalu bodinya ini gua wrapping warna hologram tuh. Gua wrapping warna hologram, mana itu fokus. Nah itu. Lalu bodi belakang buntut ini di karbon Kevlar belakangnya, lalu depannya juga sama, di bagian head kepalanya ini sudah di karbon. Nah, teman-teman, di bawah sudah di karbon. Bodinya menggunakan wrapping hologram. Oke, kita naik ke atas. Handle rem sudah menggunakan KTC handle rem. Lalu master rem sebelah kiri juga sudah menggunakan KTC teman-teman, KTC radial.
dan menggunakan fitting Brembo. Apa namanya, hand grip juga sudah menggunakan miliknya RCB. Hand grip sudah menggunakan RCB. Nah, ini kita plan cockpitnya itu manis sekali ya, sporty. Kaca spion menggunakan merek MHR. Ini spionnya oke juga kualitasnya. Nyaman dilihat untuk belakang, jadi bukan sekedar variasi, tapi emang nyaman, bisa melihat belakang tuh tidak pusing ya. Biasanya kan yang variasi-variasi itu pusing ya. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk bodinya. Kayaknya ini penampakan robot-robotnya ya, enak banget dilihat teman-teman. Tuh, robot ini banyak sekali juga robot. Di sebelah sini juga robot. Jadi itu teman-teman, part-part yang udah terpasang yang di luar ya. Nah, sekarang kita bahas soal mesinnya. Jadi apa aja yang diganti di mesin ini, apa aja yang diupgrade. Oke, yang pertama itu piston. Jadi motor ini sudah di bore up teman-teman, di bore up menggunakan piston dan bloket TRT. Piston sudah diperbesar menggunakan piston berukuran 58,5 mili beserta bloketnya dan packingnya. Total kubikasi dari piston tersebut menjadi 155 cc, yang sebelumnya motor ini hanya berukuran 50 mm pistonnya dan berkubikasi 155 cc, sekarang menjadi 155 cc. Serta untuk mendukung kompresi yang dihasilkan dari piston tersebut didukung oleh noken as dari BRT, noken as T1. Lalu naik ke atas lagi, throttle body motor ini sudah menggunakan throttle body milik Yamaha NMAX teman-teman, yang berventuri berukuran 34 mm milik BRT juga. Jadi venturi standar motor ini itu hanya berapa ya, 24 mm kalau nggak salah. Nah, diganti menggunakan punyanya NMAX DBRT itu venturinya 34 mm, besar sekali ya. Iya, supaya udara yang dihisap lebih banyak lagi. Lalu apalagi apa ya, intake apa namanya, manifold dari turbodnya ini kita perbesar supaya bahkan, karena throttle body bawaan dari NMAX tersebut nggak kita pasang karena kita mau plug and play, jadi itunya kita tidak pakai, kita menggunakan bawaannya dari ini, cuman kita foto karetnya supaya bisa masuk, biar bisa karetnya itu menjepit teman-teman. Injektor sudah menggunakan injektor dari BRT juga, injektor 8 hole. Lalu busi sudah menggunakan busi bridge yang silver ya, pokoknya udah menggunakan busi bridge. Lalu tuh apa lagi, mungkin udah ya, untuk head mungkin udah cukup situ. Dan ada lagi ECU sudah menggunakan Juken 5 dual band dari BRT juga. Nah, mungkin itu aja ya untuk mesin bagian depan. Lalu kita ke belakang. Untuk kirian daerah CVT juga sudah kita upgrade semua. Dari yang pertama fully sudah kita bubut sudut kemiringannya, lalu jalur juga sudah kita bubut supaya lebih enteng lagi. Lalu roller sudah menggunakan roller dengan berat 7 gram milik Kawahara. Lalu pendel juga sudah kita ganti milik Kawahara. Lalu kampas kopling gandanya sudah menggunakan Kawahara juga.
Lalu rumah dari kopling tersebut sudah kita bubut juga, kita bolong-bolongin supaya kotoran dari sisa kopling-kopling tersebut cepat keluar, jadi tidak menimbulkan gerdek-gerdek kayak yang biasanya dipakai kan, terus dalamnya itu gerdek-gerdek. Itu sebenarnya karena rumah dari kopling tersebut kotor, lalu si kopling, kapas koplingnya itu tidak mencekram secara kuat, teman-teman. Per sudah menggunakan per 1500 rpm. Lalu apa lagi ya? Oke, mungkin itu aja untuk CVT. Nah, jadi mungkin itu aja teman-teman, review dari motor ini. Nanti kedepannya gue bakal bikin video vlognya, vlog hariannya, gimana sih rasanya tarikannya dan gimana berapa kenceng motor ini. Kemarin udah gue coba itu mencapai 120 km/jam teman-teman. Itu dicoba di jalan Sudirman Tamrin. Itu udah pernah gue coba, bisa lari 120 km. Tapi karena mungkin gua ngeri juga sih, ban ini kan banyak kecil, motor kecil kan, mau gua gas lagi ngeri teman-teman. Untuk tarikan juga oke, torsinya dapat banget untuk nanjak, tarikan awalnya dapat banget, atasnya juga dapat, oke pokoknya. Gimana ya, peningkatannya itu mungkin gue bilang itu 3-4 kali lipat teman-teman, karena emang powerful sekali motor ini, nggak seperti standarnya yang lemot ya kan. Motor Mio J yang gue tahu sih emang rata-rata Mio J Soul GT itu lemot. Ini berbanding terbalik, responsif banget, tarikannya dapat, pokoknya oke lah. Nggak sekedar tampilan yang oke, tapi mesin juga udah gue upgrade jadi oke. Makanya kenapa gue pengen upgrade pengereman dari DC itu supaya bisa mengimbangi dari power yang dikeluarkan motor ini. Oke, mungkin cukup itu aja ya teman-teman. Next gue bakal bikin video vlog dan review gimana sih rasanya motor ini, dan bakal gue kasih video pasang mesinnya. Ntar gue kasih cuplikannya di video yang berbeda, pasang throttle body terutama, karena throttle body ini gue modif supaya tetap seperti awal standarannya terlihat. Oke, sebelum gue tutup, di belakang ini teman-teman lihat kan banyak helm Bogo ya. Ini helm Bogo, gue jual helm Bogo, gue jual di Shopee. Kalian nanti bisa klik linknya di Shopee. Ini cocok banget buat kalian yang sing Sunmori atau NR, cocok banget. Pokoknya helm Bogo ini gue jual berbagai macam warna, berbagai macam bentuk kaca, pokoknya banyak variannya. Kalian cek aja, kepoin di Shopee-nya SP Helm Bogo TNG. Di sana banyak banget pilihan helm dan visor helm Bogo. Oke teman-teman, jangan lupa order ya. Nah mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, supaya gue lebih semangat lagi bikin videonya ke depannya. Oke, see you next time, bye.